Saya Yasir Neneama masih bersama Anda di Indonesia Update Saudara. Inspirasi datang dari seorang supir taksi online di Jakarta. Di saat sebagian orang menolak mengantar, dia bahkan rela tidak dibayar saudara. Sang sopir taksi ini justru memberikan uang untuk membantu biaya pemakaman. Sosial media kembali punya cerita. Kali ini berkisah tentang seorang penumpang yang terharu dengan ketulusan hati seorang pengemudi taksi daring. Adalah Angelique Angku yang mengalami kejadian ini. Ia tak percaya di ibu kota masih ada orang baik yang rela membawa jenazah putrinya yang baru saja meninggal. Sang sopir baik hati ini juga menolak dibayar. Enggak usah pak, oh ya ini saya titip, sambil menyodorkan uang selembar merah buat beli mawar. Demikian kutipan curahan hati Angelique Angku di media sosial. Dan pencarian saya akhirnya berhasil. Sopir baik hati ini adalah Wempi Sulendra. Ia tak percaya kisahnya membuat banyak orang terinspirasi. Putri Angelique Angku memang telah tiada, tapi kisah antara sopir dan penumpang ini menjadi penanda masih ada manusia berhati mulia di sekitar kita. Adisti Larasati, Kompas TV, Jakarta. Dan saat ini saudara, kami sudah bersama dengan sopir taksi daring, ada Mas Wempi Sulendra. Selamat sore Mas Wempi. Sore. Ya, Mas Wempi, bisa diceritakan seperti apa akhirnya mau menolong Ibu Angelique yang sedang berduka ini? Ya, mungkin saya jelaskan dari awal ya. Pertama dapat order untuk menjemput di Jalan Dewi Sartika nomor 200. Nah, itu saya nggak tahu sakit. Ternyata di chatting sama bapaknya kalau jemputnya di rumah sakit. Nanti kalau sudah sampai langsung masuk aja ke belakang, dijelaskan seperti itu. Lalu pada saat sampai di lokasi, bapak menghampiri saya bersama petugas rumah sakit, lalu menjelaskan kalau ini mengantar jenazah mau apa enggak, ya kan? Lalu saya tanya balik, jenazahnya itu ditemani apa sendiri saya bawanya? Kalau sendiri saya nggak mau, saya bilang. Ternyata jenazahnya ini adalah bayi dan ditemani oleh kedua orang tuanya. Ya udah kalau kayak gitu nggak masalah. Gitu. Jadi saya antar bapak dan ibu ini ke tujuan. Sepanjang jalan itu bapak dan ibu ini menangis, sesekali sesunggukan ya di dalam mobil. Ya sehingga saya yang berniat untuk banyak bertanya jadi agak enggan gitu karena mungkin kondisinya yang masih berduka. Nah, setelah sampai di rumah, beliau menyodorkan uang sebagai ongkosnya, yaitu uang selembar 1.000. Lalu saya tolak, ya kan? Saya tolak dan saya tergerak untuk memberi lebih, gitu kan? Artinya sebagai nilai kemanusiaan saya tergerak untuk memberikan uang duka lah, bisa disebut seperti itu, kepada orang tua itu. Ya, kira-kira begitu ceritanya, Pak. Baik, dan tentu saja ini respon yang sangat luar biasa dari Ibu Angelique atas kebaikan dari Pak Wempi. Dan kita juga sekarang saudara terhubung melalui sambungan telepon dengan Ibu Angelique. Saya sapa dulu ya Ibu Angelique. Selamat sore Bu Angelique. Selamat sore Pak. Bu Angelique, kita di sini juga live bersama dengan Pak Wempi. Bu Angelique, apa yang ingin disampaikan dengan kejadian ini? Saya hanya ingin menyampaikan mungkin ini sebuah teguran juga untuk saya ya, karena Pak Wempi ini begitu ikhlas membantu saya gitu kan. Nah, dan untuk semua orang kita berbagi nggak usah menunggu kaya, gitu aja. Baik.
Kemudian Bu Angelik, kalau saya melihat curhatan Ibu di media sosial beberapa kali Ya. memesan taksi online namun kerap ditolak, bisa diceritakan? Oh, untuk awalnya begini, kan anak saya meninggal itu di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur ya. Tanggal 17 Februari jam setengah 6. Untuk semua proses lancar semua, tidak ada kesulitan sama sekali. Dan hanya kita kendala di kendaraan ya. Dan memang saya ini tidak punya kendaraan pribadi, mau mobil atau motor saya tidak punya. Dan dari pihak jenazah menanyakan itu, kita mau naik apa untuk ambulans, tidak ada yang standby di rumah sakit. Untuk ambulans DKI itu datangnya lama. Ambulans swasta harganya mahal, katanya gitu. Nah, jadi pemikiran saya dan suami mikir begini, yang namanya lama itu nggak cukup sejam ya, pasti berjam-jam. Untuk sampai di rumah jam berapa nanti gitu kan. Ini sedangkan ini kita membawa jenazah bayi anak saya gitu. Dan untuk harga untuk ambulans swasta yang harganya mahal pasti nggak cukup untuk 100-200 ribu. Dan sedangkan kita saat itu hanya megang duit nggak terlalu banyak gitu. Dan itu juga boleh meminjam dari saudara-saudara gitu kan. Jadi pemikiran kami saat itu yang terjangkau saja. Akhirnya kita pesenlah taksi online itu. Pertama ditolak. Dan ada sedikit perdebatan ya sama supirnya. Karena tidak langsung ngomong kalau untuk menjemputnya di sini di kamar jenazah dan tidak bilang kalau mau membawa jenazah. Dan Kemudian? setelah itu pokoknya itu berapa kali lah ya, 2 kali kalau nggak salah, dan sekali karena terlalu lama karena dia stuck di UKI, akhirnya di cancel sama suami saya. Setelah yang ini terakhir Pak Wimpi ini disamperlah sama pengurus jenazah, berbicara kalau ini membawa jenazah dan ada surat pengantarnya. Itulah yang saya dengar ya, karena posisi saya ada di dalam. Baik. Dan setelah itu Pak Wimpi mau menerima saya dan saya bilang di dalam hati, sungguh baik Bapak ini mau menerima anak saya gitu, untuk membawa anak saya. Dan di dalam mobil itu saya nggak banyak bicara, ada pembicaraan sedikit dengan suami saya. Saya sempat mendengar Pak Wimpi ini bertanya, ini anak pertama, gitu. Terus suami saya bilang bukan, ini anak kelima kita, gitu. Terus setelah itu sudah sampai di tujuan rumah kami, suami saya untuk membayar uang dan langsung ditolak sama Pak Wimpi. Oh nggak usah Pak. Terus suami saya bilang, ini Pak, ini diambil, nggak usah Pak, katanya gitu. Dan Pak Wimpi langsung bilang begini, oh iya ini saya nitip untuk beli air mawar, gitu. Langsung saya bilang, Pak terima kasih banyak, semoga rezeki Bapak dilancarkan gitu. Nah Pak Wimpi juga membalik, oh gampang Bu, nanti juga dapat gantinya gitu. Baik. Itulah. Pak Angelik, Bu Angelik, Ya. saat ini kita juga masih terhubung dengan Pak Wempi. Apa yang Ya. ingin disampaikan kepada Pak Wempi? Saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih Pak. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak. Bapak merupakan malaikat bagi saya waktu saat itu. Karena saat itu pikiran saya sangat kalut. Saya sangat bingung harus berbuat apa. Sampai saya sempat nekat untuk naik kendaraan umum yang lain gitu, yang bukan kendaraan umum lebih terbuka seperti mikrolet atau busway. Saat itu saya punya berpikiran seperti itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali Bapak mau menerima saya untuk membawa
jenazah bayi saya itu, Pak. Saya sangat-sangat terima kasih sekali, Pak. Makanya saya menceritakan curhatan saya ini biar saya bisa mengucapkan terima kasih, dan terima kasih, Pak. Baik, Pak Wempi mendengar ucapan terima kasih dari Bu Angelique, bisa ditanggapi Pak Wempi? Ya, apa ya, buat saya menolong orang itu bukan suatu kewajiban kewajiban biasa gitu ya. Artinya tuh harusnya sudah menjadi naluri alamiahnya manusia itu untuk menolong. Saya memang sudah membiasakan untuk menolong orang, bersedekah. Saya sudah mulai membiasakan diri untuk seperti itu. Dan pada saat kenapa saya ambil keputusan bawa jenazahnya bayi ini ya karena yang itulah spontanitas aja, tergerak aja. Kalau ini ya ini harus dibantu, guys. Saya memposisikan diri saya sebagai orang tua di bayi. Bagaimana rasanya kalau saya dalam posisi beliau ini gitu kan? Ya tentu butuh bantuan orang lain gitu. Pun akan melakukan seperti itu, sangat butuh bantuan orang lain. Jadi ya udah, kenapa nggak orang lain tuh ya biar saya aja yang bantu dia gitu. Saya bantu ya akhirnya perbuatan itu akan tadinya saya cuma mau antar aja gitu kan, di dalam perjalanan saya tergerak untuk udah saya bantu sekalian gitu. Ya udah, nggak usah bayar, nggak apa-apa, karena kan dalam kondisi berduka juga, dan niat saya juga menolong ya totalitas aja gitu. Sempat juga saya tolak uang bayarannya ya, dan spontan juga ambil dompet, saya kasih ke Bu, tolong saya titip Bu beli air mawar bayinya Ibu gitu loh. Jadi emang sudah spontan. Mungkin ini saya sendiri merasa yang saya lakukan itu bukan apa-apa sebenarnya, sangat kecil yang saya lakukan itu buat Ibu ya. Tapi itu mungkin buat orang lain, bantuan sekecil apapun dari kita itu efeknya atau dampaknya luar biasa buat orang lain ya, termasuk buat Ibu Angelique ini gitu kan. Yang saya rasa itu hal biasa, itu hal kecil, cuman buat orang itu bisa jadi hal yang luar biasa gitu. Nah itulah makanya berbuat baiklah sekecil apapun. Bisa jadi perbuatan yang kecil itu dampaknya luar biasa buat orang lain. Itu aja sih yang saya bisa katakan buat Ibu Angelique. Ya buat Ibu Angelique juga saya turut berduka ya. Semoga Ibu diberi kesabaran dan keluarga gitu. Dan itu buat pelajaran kita semua, kalau membantu atau menolong orang lain itu ya tidak usah banyak berpikir ya kan. Sebaiknya segera, karena bantuan kita itu bisa jadi luar biasa buat orang yang kita tolong. Baik, terima kasih Pak Wempi atas inspirasinya, atas kebaikannya terhadap Bu Angelique. Terima kasih juga buat Bu Angelique telah meluangkan waktunya di tengah rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya sang putri. Terima kasih kepada keduanya, dan tentu saja dari sini kita bisa belajar dari kisah Pak Wempi bahwa kebaikan sekecil apapun dilakukan dengan niat yang ikhlas tentu saja akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita.